Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa berkomentar, yang merasa bertanya di kolom komentar gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di video-video kemarin belum sempat saya respon komentar-komentar gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa sering berkomentar gitu teman-teman ya, kemudian belum direspon juga teman-teman ya, tenang saja teman-teman ya, karena kalau seandainya ada waktu juga nanti saya jawab lewat video seperti ini teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan untuk lewat chat, lewat komentar itu kebetulan untuk saat ini saya sedang sibuk gitu teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena memang saya juga sedang bekerja gitu teman-teman, dan akhir-akhir ini ya kesibukan sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang komentarnya belum sempat saya respon, tetapi kalian gak usah khawatir. Nanti juga di video-video selanjutnya kalau seandainya ada yang belum terespon itu saya suka bikin videonya. Nah itu teman-teman, dan rata-rata pertanyaannya atau komentarnya itu hampir sama ya. Nah itu teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sudah pasti ke sana, karena channelnya channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah yang pertama nih teman-teman ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, apakah Bapak pernah mengalami kencing warnanya kuning terus? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis memang ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman, dan biasanya ketika kita mengalami hal seperti itu kadang kita cemas, kadang kita takut gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mempunyai sensasi apapun gitu teman-teman ya suka googling. Nah itu yang salah teman-teman ya. Cari tanda-tanda,
cari apalagi tanda-tanda tentang kematian, tanda-tanda penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, dan biasanya di googling itu keterangannya itu cukup membahayakan teman-teman ya. Hati-hati lu, itu bisa menyebabkan kematian. Biar kalian tidak tidak terlambat, tolong beli ini, tolong beli itu. Nah itu teman-teman ya. Padahal rata-rata di googling itu biasanya tukang obat teman-teman ya, biar mereka itu sengaja memberikan keterangan hal-hal seperti itu berbahaya dan sebagainya itu ya, biar mereka itu para pembaca itu nanti merasa ketakutan kemudian bisa membeli produknya. Nah itu teman-teman, dan saya juga itu seperti itu dulu teman-teman ya, ketika ini mempunyai sensasi kayak macam contoh ya lah, kayak macam sering mengalami kencingnya itu warnanya itu kuningnya itu kuning pekat terus setiap hari itu teman-teman ya. Dulu juga sama, saya itu seperti itu ya, cari-cari di googling itu tanda-tanda kencing berwarna kuning dan sebagainya teman-teman ya. Dan akhirnya mengalami ketakutan karena di googling itu ya mengatakannya itu hal-hal yang sangat berbahaya. Akhirnya ada niatan untuk membeli obat gitu teman-teman ya, sesuai dengan iklannya di situ. Nah itu teman-teman, tetapi waktu itu dulu saya nggak lakukan karena dulu itu terbatas dengan keuangan teman-teman ya. Saya saat terkena gangguan asam lambung dan saya psikosomatis, jujur saya tidak bekerja teman-teman ya. Yang namanya tidak bekerja sudah pasti penghasilan itu tidak ada. Jadi jangankan untuk beli-beli obat teman-teman ya, untuk makan anak bini saja tidak ada teman-teman ya, karena waktu itu saya sempat berhenti dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika berhenti dulu bekerja ya sudah pasti penghasilan itu nggak ada teman-teman ya. Nah itu, makanya saya mencoba waktu dulu itu mempelajarinya, kemudian curhat juga sama dokter, dan keterangan dokter itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Jadi bisa diterima dengan akal sehat. Nah itu teman-teman ya, salah satunya yaitu tentang kencing selalu berwarna kuning gitu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika kekurangan minum gitu teman-teman, itu bisa berpengaruh ke kencing juga. Jadi kadang buang air kecil itu ya kadang terasa kuning gitu teman-teman ya warnanya gitu. Kemudian ketika kekurangannya itu kebutuhan untuk mineralnya itu belum terpenuhi setiap harinya, kadang ketika itu ya sering mengalami sakit ketika kencing teman-teman ya. Nah itu, dan ketika waktu dulu itu saya mencoba diperbanyak minumnya teman-teman, alhamdulillah mulai berangsur warnanya itu ya, mulai agak bening-bening gitu teman-teman, jadi nggak kuning lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika mempunyai sensasi seperti itu, alhamdulillah ternyata ini benar-benar dari minum. Jadi dampak kita kekurangan minum itu sangat banyak sekali teman-teman. Tetapi sialnya nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis termasuk saya dulu gitu, jadi minumnya itu merasa udah banyak gitu teman-teman, tetapi kalau misalnya kita lihat warna air kencingnya gitu teman-teman, kalau seandainya masih kuning, itu berarti kalian itu masih kurang minumnya teman-teman ya. Perbanyak saja minumnya biar nanti kencingnya itu mulai normal kembali teman-teman ya, warnanya mulai normal lagi, kemudian sakitnya itu, sakit ketika kencingnya itu tidak ada lagi. Nah itu teman-teman, banyak sebetulnya teman-teman ya dampak-dampak ketika kita kekurangan minuman gitu teman-teman ya, kayak macam lemes bisa, kemudian kulit terasa mengering bisa gitu teman-teman ya, kemudian mata agak sayu juga bisa gitu teman-teman. Jadi agak jadi agak yang bagian sininya itu agak menjorok ke dalam gitu teman-teman ya. Itu bisa kalau seandainya kita kekurangan minum. Kemudian batuk juga iya bisa teman-teman ya, panas dalam juga bisa. Sebetulnya dampaknya banyak sih ya teman-teman ya, tetapi semuanya juga nggak bahaya. Yang penting kalian ketika mempunyai dampak-dampak dari kekurangan minum itu, yang harus kalian lakukan itu ya mulai dari sekarang minumnya diperbanyak teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu minimal 8 gelas dalam sehari, nggak kurang gitu teman-teman, bahkan bisa lebih, satu harinya itu bisa lebih sampai 10 gelas teman-teman. Dan untuk gelas saya pribadi dulu itu gelasnya itu gelas ukuran besar teman-teman ya, gelas ukuran sirup. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang mempunyai sensasi kencing warnanya kuning, kemudian susah kencing juga, jadi kencing itu agak sakit, kemudian kulitnya agak mengering juga gitu teman-teman ya, sering batuk juga, dada terasa berat juga, alangkah baiknya kalian perbanyak saja minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, nanti juga bisa membaik dengan sendirinya. Nah kemudian selanjutnya, saya sekarang lagi demam Pak, tapi alhamdulillah tidak cemas, saya anggap wajar saja. Semoga pejuang Aslam cepat sembuh total, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ingat kalian itu orang normal teman-teman, dan ketika normal gitu teman-teman ya,
Ya orang normal itu bisa mengalami sakit, bisa mengalami sehat gitu teman-teman ya. Tetapi sialnya ketika saat terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatik kita mempunyai demam itu rasanya berbeda dengan ketika kita dulu punya demam tetapi tidak ada asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis. Mungkin rasanya hanya biasa-biasa saja teman-teman ya, kita meriang gitu teman-teman ya, kita demam, rasanya kita tahu teman-teman ya. Tetapi ketika saat ada asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis kemudian kita mengalami demam juga, nah itu memang agak repot juga teman-teman, tetapi nggak bahaya sebetulnya teman-teman ya, anggap wajar saja. Nah sekarang apa yang harus kalian lakukan? Ya usahakan ketika kalian demam-demam seperti itu, ya itu kan merupakan hal biasa teman-teman ya. Tiru saja kejadian dulu teman-teman ya, ketika kalian demam dulu itu ya kalian banyak istirahat gitu teman-teman. Tetapi ketika saat sekarang sedang terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, usahakan makan dan minum jangan ditinggalkan teman-teman ya, karena makan dan minum itu bisa membantu proses pemulihan segala penyakit, segala gangguan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi saat terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, apapun yang terjadi, makan dan minum jangan ditinggalkan teman-teman. Tetap kemudian ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, kalian mengalami demam, sakit kepala, batuk, itu anggap wajar teman-teman ya, karena kalian tuh normal gitu teman-teman ya. Nggak ada orang yang masih hidup kita itu normal selamanya gitu teman-teman ya, sehat selamanya, tidak ada seperti itu. Mungkin sekarang saat terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis kalian mengalami demam gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sekarang kalian mengalami batuk, sekarang kalian mengalami pusing. Nah itu teman-teman ya, anggap wajar saja karena memang wajar sih sebetulnya. Nah itu teman-teman yang harus kalian lakukan itu ketika mempunyai demam, banyak istirahat saja teman-teman, tetapi jangan tinggalkan yang namanya makan dan minum teman-teman, nanti juga bisa membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, jangan kalian pernah berpikir wah ini jangan-jangan penyakit gue parah lagi nih, wah jangan-jangan gue tambah parah nih. Tidak seperti itu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, maaf telat hadir, saya awet di kembungnya Pak, gimana solusinya? Semoga dijawab. Untuk kembung itu teman-teman ya, bukan dari penyakit kiriman, bukan dari apa ya mistik gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, kembung itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Itu dikarenakan banyak gelembung gas di dalam lambung kita teman-teman ya. Gelembung gasnya itu dari mana? Dari asam lambung yang tidak normal. Asam lambung tidak normal itu penyebabnya apa? Biasanya dari makanan yang tidak cocok, itu yang pertama teman-teman. Kemudian dari stres yang belum terkelola juga gitu teman-teman. Kalau dari makanan ya sudah pasti ya wajar gitu teman-teman, ketika kita mempunyai asam lambung kita itu nggak normal gitu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi kalau misalkan Pak saya itu makannya udah normal nih, udah dijaga makannya gitu teman-teman ya, saya makan makanan yang aman-aman tetapi masih mengalami kembung gitu teman-teman ya. Nah biasanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, ketika sudah menjalankan makannya itu dengan aman teman-teman, tetapi masih mengalami kembung-kembung, berarti penyebabnya itu lebih dominan dari stres teman-teman, dari terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis itu stresnya itu terhadap penyakit, terhadap kesehatan kita, terhadap keadaan kita teman-teman. Apalagi yang namanya kematian itu selalu terngiang-ngiang nih di kepala nih setiap harinya teman-teman ya, tanpa disadari itu bisa membuat kita stres teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, buang jauh-jauh pemikiran negatif itu gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Dan ketika kita pikirannya senang gitu teman-teman ya, asam lambung itu normal kembali teman-teman, dan kembung-kembung itu tidak ada teman-teman ya. Bahkan rasa tidak nyaman itu tidak ada teman-teman. Kalau seandainya pikiran kita senang, hati kita juga senang gitu teman-teman ya, itu perasaan-perasaan tidak nyaman itu nggak ada teman-teman ya. Nah makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis harus bisa memahami ke sana teman-teman ya. Itu pola pikir 99% itu mempengaruhi keadaan kita teman-teman. Kalau kita senang, kita nyaman sebetulnya teman-teman ya. Kalau kita menderita nih pikirannya, selalu teringat dengan penyakit, selalu teringat dengan kematian, selalu teringat dengan keadaan kita nih ya belum membaik gitu teman-teman ya. Itu menderita terus teman-teman, dan itu bisa berpengaruh ke perasaan juga teman-teman, bisa berpengaruh terhadap kesehatan juga. Nah itu teman-teman, makanya itu yang namanya 3P
itu nggak usah ditinggalkan, teman-teman harus konsisten. Selain menjaga makan, kalian juga harus bisa menjaga pola hidup, harus bisa juga menjaga pola pikir, teman-teman. Usahakan hindari stres. Belajar masa bodoh saja, teman-teman ya. Ada sensasi masa bodoh ini tidak berbahaya, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih ragu juga, Pak takutnya ini bahaya loh Pak tentang asam lambung ini. Tengok keadaan kalian saat ini, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun kalian mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, apakah kalian sudah mati? Kan tidak, teman-teman ya. Itu asam lambung saja. Kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung itu cuma asam lambung saja, tanpa diikuti anxiety disorder, tanpa diikuti psikosomatis, sebetulnya kalian menjaga makan 2 minggu saja itu udah beres sebetulnya, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian terikuti dengan stres, ada anxiety disorder di situ, ada psikosomatis di situ, teman-teman ya, itu durasinya akan begitu lama, teman-teman ya. Karena apa? Kembali lagi, pola pikir kita itu mempengaruhi kesehatan kita, teman-teman ya. 99% rasa tidak nyaman itu dipengaruhi dari pola pikir kita, teman-teman ya. 1%-nya cuma asam lambung ya. Jadi asam lambungnya itu cuma 1%, teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, jangan terlalu diperhatikan tentang asam lambungnya, teman-teman ya. Perhatikanlah psikisnya gitu, teman-teman ya. Tapi Pak sialnya ini saya itu untuk mengalihkan pola pikir yang negatif itu agak sulit. Memang betul, teman-teman ya. Untuk saya pribadi juga sama. Dulu untuk menghindari pola pikir yang negatif itu sangat sulit, teman-teman ya. Bahkan ketika kita ngobrol, tertawa dengan orang lain, tertawa terbahak-bahak, suka aja terlintas dalam pikiran itu, gue ini lagi sakit nih sekarang nih. Gue ini sekarang sedang menderita asam lambung dan anestesi psikosomatis nih. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami hal seperti itu, teman-teman ya, tenang saja. Nanti juga ketika kalian terus beraktivitas, terus bersosialisasi dengan orang lain, terus melakukan kesenangan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, teman-teman ya, nanti sedikit-sedikit pemikiran tentang negatif itu terkikis sedikit-sedikit, teman-teman, dan akhirnya ya terlupakan setiap harinya, teman-teman ya. Dan ketika terlupakan selamanya gitu, teman-teman ya, itu kalian sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, karena jujur pengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya sembuhnya dengan terlupakan, teman-teman. Jadi ketika dulu saat terkena gangguan asam itu sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, belajar masa bodoh gitu, teman-teman ya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi nyaman ya. Gerak kita menjadi nyaman, hobi kita mulai disenangi lagi gitu, teman-teman ya. Bercandanya dengan orang lain mulai sudah dinikmati, tertawanya juga sudah mulai lepas gitu, teman-teman ya. Nah itu udah ketika sudah mempunyai hal seperti itu, untuk saya pribadi nih teman-teman ya, baru di situ diingatkan sama keluarga, sekarang udah sehat nih. Nah di situ baru saya teringat lagi bahwa gue itu sedang sakit gitu, teman-teman ya. Loh iya saya bilang gitu, kan saya itu sedang sakit gitu, teman-teman. Tetapi udah berapa bulan nih kejadiannya ini, udah nggak hadir lagi sensasi. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk saya pribadi sembuhnya itu dengan terlupakan. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang, ketika kalian sudah menjalankan 3P-nya, teman-teman ya, usahakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal itu nggak bisa, teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian lakukan terus, nanti kalian itu bakalan bisa, teman-teman ya. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya lakukan dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian itu untuk kembung ya, barusan dari siapa ini? Kembung itu kalian sekarang jaga makan saja, jaga pola pikir, teman-teman ya, sering berjemur, kemudian minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian di sini selanjutnya, adakah di sini yang mengalami mudah kelayangan padahal sudah mulai enak-enak, tapi kadang kalau lagi aktivitas suka tiba-tiba hadir kelayangan? Nah itu teman-teman ya, saya dulu diambang 95%, bahkan ketika di 100% juga teman-teman, tetapi belum total gitu teman-teman ya. Kadang ketika bekerja itu tiba-tiba ada kelayangan ya, melintas gitu teman-teman ya, lagi jalan tiba-tiba kelayangan. Nah itu teman-teman ya, ketika ngobrol dengan orang lain padahal udah nyaman semuanya teman-teman ya, udah merasa bahagia, merasa aktivitasnya sudah mulai normal gitu teman-teman ya, sudah tidak ada sensasi hadir apapun gitu teman-teman ya, tapi kadang tiba-tiba ketika duduk nongkrong gitu teman-teman, tiba-tiba ada kelayangan gitu teman-teman ya. Nah kalian gak usah khawatir teman-teman ya, itu kelayangan dari keseimbangan tubuh yang terganggu, bisa karena kebutuhan untuk tubuh tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya, jadi gula darahnya sedang turun lah gitu teman-teman ya. Bisa karena ya yang namanya keseimbangan tubuh itu butuh latihan teman-teman ya.
Dan dulu itu saya waktu itu nggak gubris teman-teman ya. Jadi ketika aktivitas itu ada kelayangan sedikit culak-colek seperti itu teman-teman ya, tidak membuat saya stres teman-teman ya, karena saya mulai memahami nanti juga membaik dengan sendirinya. Saya berpikirnya seperti itu teman-teman ya. Dan ternyata alhamdulillah sampai detik ini saya nggak pernah mengalami yang namanya kelayangan. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sensasinya nggak dipikirin teman-teman ya, itu nanti stresnya juga nggak akan hadir teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika kita mulai nyaman tetapi ada sensasi sedikit saja kita pikirkan dengan banyak gitu teman-teman ya. Itu bisa menjadi stres dan akhirnya ya kita itu tidak mudah sembuh teman-teman. Jadi prosesnya itu agak lama. Nah makanya ketika sekarang sedang kelayangan gak apa-apa, wajar teman-teman ya, nanti juga bisa membaik dengan sendirinya. Karena proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu berbeda dengan gangguan lain gitu teman-teman ya. Hari ini kita tangani, besok sembuh, tidak seperti itu. Jadi untuk kelayangan saja itu kita butuh proses latihan ya. Nah itu makanya ketika kalian sekarang suka kelayangan culak-colek seperti itu, jangan dihiraukan teman-teman. Yang penting kalian tetap jaga 3P-nya, kemudian teruskan aktivitas saja teman-teman ya. Tapi kalau misalnya lagi kelayangan, duduk gitu teman-teman. Hilang kelayangannya, aktivitas lagi teman-teman ya. Semudah itu, sesimpel itu sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Assalamualaikum Pak Abdurrahman, tolong bahas cara menambah BB. Berat badan mungkin ya. Sekarang berat badan saya turun, tapi alhamdulillah sudah nyaman, tinggal di BB-nya belum naik-naik. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Jadi dia asam lambungnya sudah mulai normal, semuanya sudah mulai normal ya, tapi BB-nya sekarang itu belum naik-naik, katanya seperti itu teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sempat turun juga berat badannya teman-teman, jadi yang gemuk itu karena dulu saya itu parah, semoga saja kalian itu tidak parah teman-teman ya. Jadi dulu itu cuman berbaring gitu teman-teman ya, kemudian lihat badannya itu kalau misalnya lagi berbaring itu lihat tangan itu kayak macam tulang dibungkus kulit gitu teman-teman ya. Tetapi waktu dulu itu karena memang saya mulai memahami teman-teman yang namanya berat badan itu kan kita itu harus banyak makan ya. Nah itu teman-teman, makanya dulu itu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika ingin menambah berat badan itu yang saya lakukan itu sering makan saja teman-teman ya, sering makan, kemudian sering mengkonsumsi yang manis-manis gitu teman-teman ya, kemudian sering ngemil juga. Untuk yang manis-manis dulu untuk saya pribadi teman-teman ya, saya hanya sering mengkonsumsi jus alpukat. Nah itu teman-teman ya, tetapi tanpa es. Nah itu teman-teman, jadi ketika sering mengkonsumsi hal seperti itu, kemudian ditetapkan juga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, nggak kurang gitu teman-teman ya. Kemudian makannya sering juga, kemudian ngemilnya sering juga gitu teman-teman ya. Alhamdulillah dalam mingguannya itu suka ada peningkatan gitu teman-teman ya. Saya tahunya dari mana? Ya karena saya bawa timbangan teman-teman ya, timbangannya itu timbangan yang digital. Jadi cuman beberapa os saja itu udah kelihatan teman-teman ya. Untuk saya pribadi teman-teman ya, jadi dulu itu sempat beli juga timbangan. Nah itu teman-teman ya, karena saya itu pengen ngecek perubahannya itu kayak gimana gitu teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang, Pak apakah saya juga harus beli timbangan? Nggak usah lah teman-teman ya, yang penting kalian jaga makan saja, sering makan, sering ngemil, sering konsumsi yang manis-manis, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Insya Allah nanti juga kalian itu selama 2 bulan juga kalian BB-nya akan terus naik teman-teman ya, akan kembali normal teman-teman ya. Untuk saya pribadi itu dalam 1 bulan itu dulu sampai nyampe 1,5 kilo gitu teman-teman ya. Seringnya itu paling sekitar 1 kilo lah. Itu naiknya itu berat badan itu teman-teman, sampai normal itu sekitar berapa bulan ya dulu itu. Nah itu teman-teman, itu untuk saya pribadi teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencoba menaikkan berat badan teman-teman ya, karena jujur ya kadang berat badan itu ya membuat kita cemas gitu teman-teman, apalagi ketika duduk nongkrong berjemur ada orang lewat kemudian nyapa juga, Pak gimana sekarang, sehat? Kok sekarang tambah kurus? Wah, sudah pasti hancur ya, itu perasaan saya teman-teman ya. Nah makanya dulu itu sering makan, dan ketika BB-nya kembali lagi gitu teman-teman, alhamdulillah ketika bercermin itu kadang wah nih gua BB-nya naik lagi nih. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika BB-nya belum naik, kadang ya bangun tidur itu belum cuci muka, belum ke air, belum minum, belum ngapa-ngapain, itu langsung yang dilihat itu cermin teman-teman ya. Nah, wah gua nih masih cungkring nih. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman, semoga saja kalian tidak mengalaminya. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalaminya, BB-nya itu turun gitu teman-teman ya, mari berpikir logika saja, kita gemuk itu karena butuh makan teman-teman ya. Jadi makanan yang bergizi lah yang membuat kita gemuk gitu teman-teman. Nah, makanya usahakan harus sering makan, harus
harus sering ngemil, harus sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian sering bantu juga ya dengan sering konsumsi jus alpukat teman-teman ya. Konsisten lakukan hal seperti itu, lihat dalam mingguannya nanti pasti ada perubahan teman-teman ya. Kalau untuk mingguannya itu biasanya untuk saya pribadi dulu nggak nyampe 1 oz ya. Tetapi kalau misalnya 1 bulan dikalkulasikan gitu teman-teman ya, adanya itu sekitar 1,5 kg, ada 1 kilo gitu teman-teman ya. Itu peningkatannya untuk saya pribadi teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh silakan saja. Nah itu teman-teman ya. Ini banyak sekali teman-teman ya pertanyaannya belum sempat saya respon, tetapi karena sekarang waktunya hampir 24 menit teman-teman ya. Jadi videonya saya hentikan, nanti saya akan sambung lagi. Jadi bagi teman-teman yang sekarang belum terespon pertanyaannya, tenang saja nanti juga saya respon gitu teman-teman ya. Doakan saja biar saya itu ya banyak waktu yang luang gitu teman-teman ya, karena sekarang akhir-akhir ini banyak sekali pekerjaan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.